Because, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Billahi rabbah wa bil islami dina wabil islam Wabil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal wa mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin Birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Coba langsung. Wa'mur ahlaka. Wa-nya harf. Half is enough. Kenal. Yang kedua, u'mur. Nah, itu dia. Wa'mur. Fi'il Oke. bukan? Fi'ilnya fi'il apa? Kalau ada sukun itu biasanya. Amr. Amr. Betul. Yang diperintah Amr ya. Kalau sukun begitu biasanya yang diperintah siapa? Kalau wawu kan jamak itu kan. Kalau wawu wa'muru itu kan kalian. Kalau Engkau. sukun begitu anta ya. Engkau, Anta. ya, engkau laki-laki. Pokoknya kalau ada fi'il amar sukun, ini sama ini nanti ya. Itu kalau sukun berarti kamu satu orang laki-laki. Kalau dua tinggal ditambahi alif wa'muro. Kalau kalian wa'muru. Kalau kamu perempuan wa'muri. Kalau kamu berdua perempuan sama kayak laki-laki sama wa'muro. Ya. Kaliannya perempuan gimana? Kalau kaliannya perempuan gimana? Wa'mur. Ada yang nanya. Wa'mur. Kita belum belajar ya Pak? Karena Nah. kan baru 3 ya. Apa udah ya? Ada, sudah 6 itu kan? Udah. Oh iya dong. Iya. Iya benar. Kamu laki-laki, Laki. kalian dua, kalian Iya, pakai. laki-laki. Iya. Betul. Nah itu nanti gunanya seperti ini. Nah, coba nanti ada lagi ya. Ada lagi kita coba lagi. Nomor 1 sudah harf istinaf, yang kedua adalah fi'il amar. Kemudian yang ketiga, ahlan. Isim. 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 Kemudian nomor 5. Isim. Oh, nomor 4 lah. Isim. Nomor 4. 4, isim 4. Isim dhamir. Nomor 5 di Harf jar. jar. Nomor 6 as-salati. Isim. Isim. Nomor 7. Harf Harf apa ini? harf nyambung. Harf apa namanya? Atof. Atof. Ini kira-kira mengatofkan dari mana ke mana? As-sholawati sama istobir. Nggak boleh begitu. Sekarang nomor 8 dulu. Nomor 8 apa ya? Nomor 8 fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Nah, Oh iya, fi'il amar betul. harf atof itu adalah menghubungkan kata yang sama. Nggak Umur boleh berarti. Umur. Iya. Jadi as-sholati isim istobir ini adalah fi'il amar. Nggak boleh. Ini nggak bisa. Kedua. Iya. Jadi harus sama. Jadi nyarinya kemana nih?
Nomor 2. Nomor Nomor 2, 2. 8. Oke. Wastabir. Itu kalau dipisah wawunya jadi bacanya apa? Kalau ada wawunya kan wastabir. Kalau wawunya dipisah bacanya apa? Istobir. Oke, istabir. Apa artinya istabir? Istobir. Ambil Istobir. ambil kata dasarnya. Kata dasarnya apa? Sotoba. Oh, Tobaro. Bukan. Sobaro. Ngarang. Sobaro. So, Sabar. Sobaro, sabar. Iya, toknya itu tambahan. Dia perubahan toknya Saya itu. lagi tarjim, Mas. Jadi Iya. Oke. Kasih. toknya itu perubahan dari tak. Jadi asalnya fi'il madinya istabaro gitu. Ikut pola ifta'ala. Nah, terus kok bisa tak bisa berubah menjadi tok? Nah, kalau mau iseng nanti dilihat-lihat itu kaidah 16. Oh, Ya, kebetulan belum kita pelajari kan. Belum. Nah, iya. oke. Jadi kata dasarnya adalah sod ba'ro. Itu sudah diserap ke bahasa Indonesia. Apa? Sabar. Sabar. Berarti kalau istabir Sabar. artinya apa? Memohon sabar. Ah, bukan. Kalau memohon ada sin depan. Kamu Kalau sabar. bersabarlah. Oh, bersabarlah ya. Oh ya, Iya. karena amr ya. Oh ya. Amar dan kalau yang memohon itu ada ininya, sinnya, sin sama tak di depan. Ini kan bukan sin langsung huruf asli ya, sod. Nah, bersabarlah. Wastabir. Sama. Yang diperintah siapa? Kalau istabir seperti ini. Berarti kamu laki-laki. Kalau kamu berdua laki-laki? Istabiro. Istabiro. Panjang. Kalau kalian laki-laki, kalian banyak. Istabiru. 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 Kamu satu perempuan? Istabirni. Istabirna. Istabiri. Istabir. Istabiri. Hmm. Iya. Istabiri. Kalau kalian berdua perempuan, sama kayak laki-laki. Istabiran. Istabiro. Kalau kaliannya perempuan, banyak? Istabirna. 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 Nah, itu. Jadi Oh, teori itu Oh, gunanya iya. begini. Biar Ini langsung Lama-lama gitu. saya. Iya, iya, iya. Ya, jangan teorinya hanya sebatas pada latihannya saja. Belum bisa di-connect. Oke. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Sekarang Jadi, baru bisa terkonek. nah, jadi gunanya untuk itu dirubah-rubah sendiri sesuai dengan teori apa rumus-rumus yang kita pelajari. Wastabir ya. Nomor 8 adalah fi'il amar. Nomor 9 ala. Apa ala? Alah, Harf. Oke, Afjar. Afjar. Nomor 10 ha. Isim domir. Sim domir. Simbolnya. Nomor 11 la. Haf nafi. Nahi. Nafi atau nahi. la jangan kali ya. La nas. Jangan atau tidak. La nas'aluka. Aluka. Masih ingat bedanya tidak sama jangan. Tulisannya sama, bacanya sama. Cuman maknanya beda. Kalau Ayo, bedanya apa? jangan ada wawu. Nun. Bukan. Apa ya? Nah, gini. Coba lihat Belum sesudahnya. Lihat sesudahnya. Karena jangan atau tidak itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melihat kata sesudahnya. Sekarang sesudahnya apa? Nas'aluka. Oke, nas'alu itu apa? Fi'il atau isim? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Oke, kita lihat fi'il mudharinya untuk siapa? Mereka, saya, Kami. kami. Terus kita lihat fi'il mudharinya itu kan fi'il mudhari itu satu-satunya fi'il yang bisa berubah. Mu'rab. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Nah, nas'alu itu rafa, nasab atau jazm? Nas'alu. Rafa. Rafa. Nah, kalau rafa berarti tidak terpengaruh dengan la. Ya. Oh, berarti tidak. Kalau berarti tidak. Kalau nggak ngaruh itu berarti tidak. Kalau fi'il mudhari'nya tetap rafa, berarti tidak. Berarti kalau jangan itu berarti harus bagaimana fi'il mudhari'? Jangan itu Bila tetap rafa. Harus apa? Harus Karena yang la yang
jangan itu pasti punya pengaruh. Nah, pengaruhnya apa? Menjadi tidak rofa. Menjadi apa gitu. Karena kalau tidak rofa itu kan masih ada dua pilihan, bisa nasab, bisa Ya, jazm kan. Nah, jazm atau nasab. ya kalau yang jangan itu pasti jazm Yes. Oke. ya, karena la yang bermakna jangan itu termasuk salah satu yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Oke. Mhm. Tapi catatannya begini, untuk biar cepat ya. Jadi Mm-mm. la yang jangan itu Mm. tidak ada untuk orang pertama. Oh iya betul. Untuk kami sama aku Buk- itu nggak ada. bukan kami. Ya, jadi dilihat dari domirnya saja, Heeh. tak mungkin bermakna jangan. Karena Hmm. jangan itu tidak ada untuk kami, tidak ada untuk saya. Adanya itu untuk kamu jangan begini. Nah, kemudian jarang-jarang juga untuk orang ketiga. Dia jangan sampai begini loh, nah kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, itu bisa dia, mereka, bisa orang ketiga. Tapi kalau untuk orang pertama tidak. Masa melarang dirinya sendiri? Iya. Yang kedua ya, kamu atau kalian ya. Ya, orang kedua sama orang ketiga bisa. Tapi kalau yang nggak bisa itu orang pertama. Pertama. Hmm. Hmm. Oke ya, jadi ini lanya namanya harf nafi karena bermakna tidak. 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 Kenapa tidak Nafi. diartikan jangan? Karena fi'il mudhari'nya masih rofa, Iya. tidak terpengaruh. Karena kalau yang bermakna jangan pasti berpengaruh jazm pada fi'il mudhari'nya. Tapi lanya apa? Lanya nafi. Bukan kalau yang berpengaruh, yang jangan. Sama. Sama. Nah, Nahi, bukan nahi. oh nahi. Ya, ingat-ingat nahi, nahi. Iya, 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 iya. Nah, nahi. Kalau tidak, nafi. Nafi itu sebenarnya sudah diserap ke bahasa Indonesia loh. Apa tuh? Menafikan. Oh Kan iya. pernah dengar Menidakkan. kan? Tidak. Mm-mm. Iya, iya. Menafikan tuh menihilkan, meniadakan, nah, kayak gitu ya. Kan sering kita Ya. mendengarkan misalkan di apalah forum diskusi atau apa gitu kan. Bukan Iya, iya. berarti saya menafikan. Nah, kayak gitu kan. Nah, Mm. menafikan itu Ya. bahasa Arab itu sebenarnya. Nafinya itu bahasa Arab. Cuman diimbuh-imbuh dikasih akhiran kan. Jadi menafikan. Mm. Oke. Jadi itu sudah diserap. Baik, nomor 13. Kak, 13 isim domir isim domir. Kalau isim domir K pada nas aluka, itu berarti posisinya sebagai apa? sebagai Sebagai objek. Objek maf'ul bih. Sekarang kita compare ke nomor 4. Ada K juga di empat. belakangnya. Ahlaka. Mm-mm. Langkah. Kalau Mm-mm. K di nomor 4 itu posisinya sebagai apa? Hmm. Ya. Sama-sama K, sama-sama di belakang. Maka Sebagai kita lihat sambungan sebelumnya. ya. Amr. Nomor. Ahla, ahla. Allah, Allah, Allah. Kan Isim. tadi kan nas'alu. Isim. Ahla. Nas'alu kan Isim. fi'il. Isim. Nah, kalau ahla isim berarti nomor 4-nya apa? K itu sebagai apa? Oh, sebagai Fa'il. Hmm? Eh, Ayo, mubtada. kalau ada domir nempel ke isim, Kepunyaan ya. Kepunyaan bukan. ya apa namanya? Mudhof ilai. Mudaf Mudof ilaih. oh ilaih. mudofin. Oh, jadi beda ya. Oh. Beda, beda. Kalau ada domir, apapun domir itu, kalau nempel di belakangnya isim, itu pasti mudhof ilai. Hmm. Nah, kalau domir nempelnya di fi'il, yang seperti K seperti ini, itu maf'ul bih. Terus ada tipe-tipe domir tertentu yang posisinya fa'il. Seperti wawu, alif, itu domir juga kan, tapi dia karakternya harus jadi fa'il. Tapi kalau ka, kum, kayak gitu-gitu, hum, itu pasti maf'ul bih. Kalau nempelnya di belakang fi'il. Tidak mungkin menjadi mudhof ilaih karena fi'il tidak bisa mudhof. Fi'il tidak bisa disandarkan. Oke, nomor 14. Rizqan, Isim. isim. Nomor 15. Nahnu, Kami. Itu kami. Ya, isim. kami, isim. Karena dhamir. Narzuku,
16. Narzuqu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kata dasarnya apa? Hmm, Oh, Rizki. Rizki. Razaqah. Rizki. Ya kan? Narzuqah. Berarti artinya apa? Kami memberi rizki. Kami memberi rezeki. Nomor 17. K. Isim. Domir. Isim. Domir. Nah, seperti ini posisinya K sebagai apa? Nomor 17. Eh, kayak sama kami dengan nomor memposisikan ini, pada 13. muka objek. Iya, sama dengan 13. Objek ya, sama seperti nomor 13 tadi. Karena jatuh setelah yair. Nomor 18. Wa. Harf. Ha. 18 harf. Haruf apa ini? Haruf apa? Harf Atau awal. Harf Ini kan awal. ada Harf wakof nih. istinaf. Istinaf. Istinaf ya. Istinaf. Karena ini kawal kalimat, awal bab lagi. Kemudian al-aqibatu. Ini isim. Isim. Li 20. Li. Harf. Harf. Oke, harf jar. Jar. Taqwa 21. Isim. Isim. Isim apa? Hmm. Sebelumnya 20 itu li. Harf jar berarti Itu harf jar. Kenapa li taqwa? Kenapa tidak li taqwi? Gitu kan? Biasanya harf jar kan kasroh gitu kan? Kenapa bunyi taqwa? Berarti taqwa itu isim apa? Nah, apa? apa ya? Coba lihat itu taqwa itu huruf terakhirnya apa? Ya. Alif. Oh, Alif. itu isim yang belakangnya alif. Ya, Namanya apa apa itu? namanya? Isim Nah, maksur. maksur apa? Isim maksur. Maksur. Ya. Isim maksur. Oh. Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif. Isim yang berakhiran alif itu semua harokatnya akan dikira-kirakan, tidak akan pernah nampak. Diajar kasrohnya nggak kelihatan. Jadi yang terkena kewajiban perubahan itu alifnya sebenarnya bukan wawunya. Jadi makanya wawunya itu tidak terpengaruh. Mau dia rofa ya takwa, nasab ya takwa, jar juga takwa. Karena yang terkena beban pengaruh itu bukan wawunya tapi alifnya. Dan alif selama-lamanya tidak akan pernah bisa menyandang harokat atau bunyi apapun. Ya, jadi kalau dia punya i'rab tertentu, apakah rofa, nasab, atau jar, maka semuanya Dikira-kira. kira-kira semua. Dan yang seperti itu namanya isim maksur. Oke, coba ini wa'mur. Ini wa'mur itu dari kata amar. Amar itu artinya perintah. Ahla itu keluarga. Istobir sabar. Kemudian nomor 12 nas'alu. Itu artinya meminta. Ya, dari kata soal meminta. Narzuku riskon sama al-akibatu akibat atau kesudahan. Oke. Coba diartikan. Nah, dari depan tuh. Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan apa tadi? Kan Perintah. dari kata amar. Dan Karena perintahkan keluarga kalian. Keluargamu. Keluargamu. Ini kan Iya, ini kan keluargamu. awalnya ini kan ngomongnya sama Nabi. Tapi Iya. sama Nabi itu maksudnya ya semua umatnya sama. Wa'mur Dan ahlaka. perintahkan keluargamu sholat dan bersabar atasnya. Nah, jadi perintahkan keluargamu untuk sholat, untuk Untuk melaksanakan sholat dan sholat. bersabar. Dan bersabarlah atasnya, atas apa? sholatnya. Atas sholat. Iya, karena Sholatnya. sholat itu butuh sabar tuh. Kalau nggak sabar nggak sholat. Ya, nunggu waktu nggak sabar, mendingan tidur dah gitu kan. Jadi itu harus sabar sholat. Kemudian la nas'aluka rizqa. Tidaklah Heeh. tidaklah Tidaklah Nas'alu- kami Hmm. meminta, apa tadi minta? Ya, meminta. Meminta kamu rezeki. Ya, rezeki. Allah. Jadi maksudnya Allah itu Tidak begini. memberikan Iya, imbalan. La nas'aluka rizqa. Kami itu aku maksudnya. Aku Ya. Allah. Aku tidak memintamu rezeki. Aku tidak meminta rezeki padamu.
Kamu yang mencari Oh, rezeki iya. sama aku. Artinya Mm-mm. bukan berarti kemudian sholat itu Untuk rezeki minta buat Allah, bukan, nggak ngaruh. Oh, iya. Mau ada yang sholat, mau ada yang enggak, itu Allah tetap maha kuasa, tidak terpengaruh dengan sholat atau tidak sholatnya seseorang. Nahnu narzuquka. Artinya apa? Nahnu narzuquka. Kami Yang memberikan. memberikan rezeki kepadamu. Nah, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal Ya. aqibatu littaqwa. Dan akibatnya kamu akan Dan bertakwa. kesudahannya bertakwa. Nah, Dan al aqibatu kesudahan yang baik. kesudahan. Dan jadinya kamu bertakwa gitu kan. Bukan, maksudnya kesudahan yang baik itu adalah surga ya. Wal Oh, aqibatu adalah littaqwa, bagi yang bertakwa. ya. Oke. Kita lanjut ke membuat mufrad, tasniyah, dan jamak. Mufrad qari Al-Quran. Laki-laki, seorang laki-laki yang membaca Al-Quran. Rofa. Maka bunyinya Qari'ul. qari'ul. Qari'ul Qur'ani. Kalau jar. Kori Qari'il. Qari'il Qur'ani. Kalau nasab. Kori al Qari'al Qur'ani. Sekarang kalau tasniyah rofa. Qari Kori Qari Al-Quran. Qari'al Qur'ani. Kalau jar sama nasab. Kori Qari'il. Qari Ayil Quran. Qari'ayil Qur'an. Sama ya. Jar sama nasab. Sekarang jamak muzakkar rofa. Qari'ul. Quran. Qari'ul Qur'ani. Kalau jar sama nasab. Qari'il. Quran. Ya. Ini karena konteks belajar ya, nggak apa-apa. Qari'ul Qur'an. Ya, Tapi kalau panjang. udah ini nggak usah. Kalau panjang kena sukun itu panjangnya hilang. Iya. Ya bacanya ya qari'il gitu ya. Nah, itu panjangnya jadi hilang. Tapi nggak apa-apa untuk membedakan. Ada ada wawunya sama tidak. Sekarang untuk mu'annas, satu orang perempuan pembaca Al-Quran. Rofa. Qari'atil Quran. Tuh ya. Qari'atul Quran. Sekarang kalau jar. Qari'atil Quran. Qari'atil Quran ini nasab. Qari'atal Quran. Quran. Sekarang rofa tasniyah. Qari'atal Quran. Kalau jar sama nasab. Qari'atayil Quran. Sekarang jamak mu'annas. Rofa. Oke. Qari'atul Quran. Kalau jar sama nasab. Qari'ah gitu ya, panjang. Qari'atil Quran. Yang harus kita ingat adalah bahwa jamak mu'annas itu tidak ada fathah ya. Pilihannya cuma dhammah atau kasroh karena nasabnya pun menggunakan kasroh. Nasabnya pun menggunakan kasroh. Oke, baik. Sekarang berikutnya ini polanya kedua. Kita lihat ya AI, rumusnya AI. Sekarang kita cari kata dasarnya dulu. Ini kata dasarnya seperti ini. Rofa. Sekarang langsung kalau seandainya dia pola kedua, fi'il madhinya berbunyi Sorofa. Fi'il mudhari'nya Yasrifu. nahi. La tasrif. Fi'il amr. Isrif. Isim fa'il. Pelaku. Sarifun. Isim maf'ul makna objek. Masrufun. Isim zaman makan, tempat atau waktu. Masrifun. Sekarang ini ada isim fa'il berbunyi seperti ini, tulisannya seperti ini. Berarti kata dasarnya adalah Sod, Ain, Dal. Kemudian ikut pola keempat, rumusnya IA. Sa'ida. Mudhari'nya yas'adu. Nahinya
La Stop ya. tas'ad Oh, ya, stop. fathah. Kemudian fi'il amarnya Is'ad. is'ad. Isim fa'ilnya pelakunya So'idun. Idun. sa'idun. Isim maf'ulnya objek Mas Mas- Masudun. Mas'udun. mas'udun. Isim zaman makan, waktu tempat Mas'aidun. Adun. mas'udun. Baik. Sekarang ada isim maf'ul makna objek bentuknya seperti ini. Kira-kira kata dasarnya adalah Tot, Tot. Wow. nun, Tot. ain. Ain. wawunya bukan. Iya, lupa. Tot, nun, Ain. ain. Wawu bagian dari rumus isim maf'ul. Iya. Ya betul. Oke. Sekarang dengan pola ketiga dengan rumus AA. Nah, AA berarti AA. fi'il madinya berbunyi Sona'a. Oh, Sona'a, betul. Fi'il mudhari'nya yes. Yasna. yasna'u, nahi, jangan. La. Latasna. Nah, coba kita perhatikan nahi. Tadi kan nahi kan? Ya. Tadi Oh nih, iya. nahi sama nafi gitu kan? Ya. Nah, pasti jazm tuh. Ya. Ya. Jadi nahi itu pasti dari mudhari dulu. Mudhari tapi dikasih lah. Akibatnya jazm itu sukun. Yes. Terus biasanya nahi larangan itu lazimnya untuk orang kedua, makanya Iya. ya dirubah jadi tak. Iya. Tapi bukan berarti kemudian orang ketiga nggak boleh, boleh nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu orang pertama sama orang pertama, baik kami maupun aku itu yang nggak ada. Baik. Sekarang fi'il amarnya apa ini? Isnaf. Isna. Isma. Isna. Isna. Isim fa'ilnya Soni'un. sani'un. Kemudian ini dibaca apa? Isim maf'ul. Masnu'un. Masnu'. Masnu'un. Oke. Isim zaman makan waktu atau tempat? Masna'un. Masna'u. Masna'un. Oke. Sekarang yang lebih dari 3 huruf. Nah, ini. Ini, kalau ada seperti ini Berarti huruf pakai A. ya. Berarti fi'il madinya apa? Fi'il madinya Rof. tasarrafa. Oke. Tasarrafa. Nah, Tasarrafa. tasarrafa ada tasdidnya. Kalau ada tak Ya. itu pilihannya 2. Kalau nggak tasdid alif. Ya, Mm-mm. kalau tidak tasdid pasti alif. Oke. Kalau begitu fi'il mudhari'nya adalah Ya. Ya tasarrafu. ya tasarrafu. Kemudian nahi La. La tatasarraf. Tarif. Lataras. Tarif. nggak ada La kalau awalannya tatasarraf. nggak ada kasroh ya. Kalau berawalan tak tidak ada kasroh la tatasarraf. Nggak boleh tatasarrif, nggak boleh. Karena kalau fi'il madhi awalannya tak itu ini nggak ada kasroh nih. Untuk fi'ilnya nggak ada kasroh. Semuanya nanti adalah fathah semua. Termasuk sampai fi'il amar. Jadi begitu itu fi'il madhinya ada tak, pasti semua fi'ilnya baik fi'il amar, nahi, semuanya mudhari itu fathah semua huruf tengahnya ya. Berarti Ya, tasarrafu. tasarruf aja. Berarti fi'il amarnya apa? Tasarruf. Tasarraf. Tasarruf. Nah, nggak ada kasroh. Tasarruf. Nanti baru yang tidak berawalan tak, baru nanti kasroh fi'il mudhari'nya sebelum akhir kasroh, nanti nahinya juga, fi'il amarnya juga. Sekarang masdar. Nah, ini Mas Daru. Ya. Pakai tak ya kemarin. Tasarrufun. Nah, Tasarrufun. tinggal Bukan. tinggal di dhammah ya. Tasarruf. Rufun. Tasarrufun. Oh, nggak pakai Tasarruf. wawu ya. Nggak pakai, pendek. Tasarrufun. Tasarruf. Kemudian isim fa'il pelakunya. Mutasarrifun. Mutasarrifun. Kalau makna objek nih, Mutasarrafun. mutasarrafun. Huruf aslinya adalah Sod. Ro. ro Pa. sama pa. Oke. Oh, ini agak susah nih. Ini toknya ini pengganti dari tak. Ya, pengganti Ini dari tak. pengganti tak. Oh. Jadi nanti eh, nggak apa-apa sekedar tahu aja. Untuk khusus wazan atau pola ifta'ala, ya kan? Ifta'ala kan ada tambahan tak di tengah tuh kan? Iya.
Nah, tambahan tak di tengah itu, tak tak itu adalah makhrajnya tipis. Iya. Ya, maksudnya karakter tak itu tipis. Nah, Mm-mm. karakter tebal dari tak itu apa? To. To. Nah, jadi to itu adalah karakter tebal dari tak. Nah, Hmm. lisan orang Arab itu kalau ada wazan atau pola if ta'ala, ada taknya di tengah, di mana tak itu adalah karakternya tipis. Kalau seandainya huruf depannya itu, Oh, if, tebal. ya, Oh, if ini. paknya itu, pak, Ah, iya, huruf iya. depannya, itu salah satu dari 4 huruf, sod, dot, to, atau zo, Hmm. maka taknya harus diganti karakter tebal, yaitu to. Ini karena sebelumnya tebal ya. Karena sebelumnya tebal. Orang Arab susah itu. Kalau sudah tebal, tebal semua. Mm-mm. Kalau tipis, nah baru bisa tipis. Nah, itu 4 huruf ya. Kalau Mm-mm. if ta'ala, depannya sod, atau dad, Mm-mm. atau to, atau zo, Mm. maka taknya wajib diganti to. Oh, oh, oh. Kalau kalau pengen sekedar iseng, To. itu kaidah 16. Kaidah Oh, 16. Ya, ini kaidah bisa, 16. bisa dilihat nanti di kaidah ke 16. Oke. Kaidah 16 itu yaitu pokoknya kalau khusus ya, kaidah 16 itu khusus untuk pola ifta'ala saja, nggak ada yang lain. Tidak berlaku untuk pola-pola yang lain. 5 huruf yang tambahan tengahnya ada tak. Mm-mm. Khusus. Jadi kalau di luar pola itu ya nggak berlaku kaidah 16. Ya, oke. Jadi keberlakuannya khusus terbatas pada satu pola saja. Ya, Yaitu ngurusi tak. Tak ini itu harus diganti dengan pak kalau depannya tebal. oke. Hmm. Nah, sekarang dengan bentukan seperti ini, maka fi'il madhinya adalah Itu Fi'il madinya Ista alu. gimana? kayak Ada. ada. tetap Da- semuanya tok ya, Pak Ustadz? Tetap semuanya tok, betul. Oh, tetap semuanya Oh, ista iya, ada. semuanya dari mulai fi'il madhi sampai apapun itu, Mm-mm. semuanya tok. Ya, karena huruf depannya short semua. Ah, iya, iya. Dari semua pola itu, semua perubahannya dari pola yang sama, itu semuanya harus diganti. Diganti ya. Oke. Nah, ada. Terus fi'il mudhari'nya apa? Yasta'idu. Itu. Oke, yasta'idu. Yasta'idu. Nahi. La la tas Atas. ta las la tas ta Taib. La tasta'idu. Nah, kemudian fi'il amarnya Ista'id. ista'id. Isto. Ista'id. Masdarnya Masdarnya Is. ista'adun. salah, belum betul. Isti'adun. Itu. Ya, ala isti Ila. ya, di isti. Ya, Istighfar. ya, harus ke Ya, bawah, ya, ya, ke tengahnya. isti'adun. Isti'adun. Kemudian isim fa'il. Eh, Mus. musta musto Musta'idun. Idun. Fa'idun. Isim maf'ul zaman maka Musta'adun. Adun. adun musta'adun. Huruf aslinya apa saja? sot Tot. ain bat. Ain sama Eh. dal. Dal. Ini to, jangan terpancing sama to ya. Ya. To-nya itu perubahan dari ta. 16. Ya, itu meskipun belum kita pelajari, kita sudah kenal 16. Ya. Sekarang ada bentuk begini. Ah, Ini sederhana. Bentuknya sederhana, seolah-olah seperti 3 huruf kan? mm-mm. Berarti Nah, ada tasjid. enggak, Paala. enggak. Jangan. Kalau tasdid saya kasih. Kalau tasdid saya kasih tasdid. Oh, tasjid dikasih. Nah, ya untuk sementara dikasih. Oke. Kalau Oh. nanti sudah punya kamus sendiri, silakan. Nanti Kapan-kapan. di apa namanya, dihilangin itu tasdid atau apapun itu dihilangin. Oke, sekarang kalau tidak ada tasdid berarti apa? Fi'il madhi. Pasti harus ada tambahan karena lebih dari 3 huruf. Hot. Enggak. Bentar, ini kan minimalis kan? Eh,
berarti dia pasti berapa huruf? 4. Nah, kalau 4 tuh ada 3 pilihan. Bisa tasdid. Fa'ala. Oke, tasdid kita eliminasi kan. Ya. Nah, berarti pakai Ada juga alif if. itunya atau hamzah di depan. Oh Ya. iya. Asa. Ini kira-kira apa? Pilihannya, polanya fa'ala atau Fa'ala. fa'ala atau af'al. Fa'ala. Kalau fa'ala pasti ada alifnya. Alif yang ngomong. Fa'ala pakai tasdid, pakai tasdid. Enggak, kalau tasdid Enggak. akan saya tuliskan. As-sona'a. Sonna'a. Bukan. Asna. Asna'a. Salah semua. Ya. Nah, gimana caranya ya, Pak? Asna'a. Nah, ini kan minimalis ya. Iya, iya. Nah, pasti itu kan masalahnya ini lebih dari 3 huruf. Jadi 3 Ya. huruf itu nggak mungkin. Kalau ditaruh di sini pasti masna kan seperti ini. Iya. Ini kan masna kan sama kan tulisannya? Ya. Kalau Iya, 3 benar. huruf maka dia larinya ke zaman maka. Tapi kalau di sini dan sonaa kan 3 huruf kan? Iya. Iya. Tapi kalau di sini harus mengambil bentuk yang paling kecil yaitu 4. Nah, 4 itu ada 3 pilihan. Kalau ikut pola fa'ala pasti ada alifnya di sini. Alifnya. Ya. Kalau ikut pola fa'ala pasti ada tasdidnya di sini. Oh, karena nggak ada tasdid ya. Ya, jadi di sininya apa? Af'ala Jadi, ya. Af'al. ya, af'ala berarti asna. Oh, karena nggak ada tasdid. Gitu. Oke. Nanti kalau sudah advance itu tasdid pun saya akan hilangkan. Jangan dulu. Jangan dulu, jangan. Ini aja bingung. Ya. Ini aja bingung. Ya, kalau ada tasdid saya kasih. Oke. Berarti ini pilihannya cuma 1. Alif Ya, nggak ada, asna. tasdid nggak ada. Ini udah af'ala, asna. Asna. Oke, sesuai dengan karakter yang 4 huruf, ada ciri khusus pada fi'il mudhari'nya. Kalau begitu, You. Yus. berarti bunyinya apa? Yus. Yusni'u. Yusni'u. Oke, nahi. La La tusni'. Terus Nah, tusni'. Amarnya. is Jangan i, kan a depan. asna Asni'. asni. asni dia ke bawah lupa. Ke bawah ya. Jadi Ya. semua fi'il itu nanti sebelum akhir ke bawah. Ini mudhari, nahi, amar itu satu aliran itu. Jadi Bawah semua. bawah semua. Oke, sekarang masdarnya. Masdarnya Islam. isnaun isnaun. Isnaun, betul ya. Mengikuti kata Islam itu. Sekarang isim fa'ilnya berbunyi Musna. Musni. Oke, musni'un. Kalau isim aslinya, objeknya Naun. musna'un. Huruf aslinya apa saja? Sot Nun. Nun sama ain. Sot, nun sama ain. Kemudian oke, siapkan rumusnya, contekannya. Contekannya disiapkan. Ini fi'il madinya tasarrafa, 5 huruf dan tambahan ta dan tasydid. Di tengah. Dia seseorang laki-laki telah. Berarti tasarrafa artinya maaf, untuk laki-laki ya. Maaf. Kalau dia perempuan Tasorot. tasarrafat. Tasarrafat. Kalau mereka berdua laki-laki. Tasarrafa. Kalau mereka berdua untuk perempuan. Tasarrafata. Tasarrafata. Sekarang kalau merekanya laki-laki semua. Tasarrafu. Mereka perempuan semua. Tasarrafta. Tasarrafna. Tasarraf. Nah. Oh ya, nah. Kalau kamu satu orang laki-laki. Tasarrafta. Tasarrafta, kamu satu orang perempuan. Tasarrafti. Tasarrafti, kalian berdua. Tasarraftuma. Tasarraftuma, kalian laki-laki. Tasarraf.
Kaliannya Oh iya. perempuan, Tuh. tasarruf benar. Tasarrufuna. Kalau aku, Tasarruftu. tasarruftu kami, Tasarrufna. tasarrufna. Sekarang fi'il mudhari'nya apa? Kalau tasarrufa itu Tasarruf. ya Yatasarrafu. tasarrufu, dia laki-laki. Kalau dia perempuan maka berbunyi Tatasarrafu. Tasarrufu. tasarrufu. Ta. Kalau mereka berdua untuk laki-laki, Yatasarrafani. Fani. tasarrufani, mereka berdua perempuan. Tatasarrafani. Fani. Tasarrufani, mereka laki-laki. Tasarrafuna. Ya, tasarrufu. Kalau mereka perempuan. Ya Yatasarrafuna. tasarrufna. Yatasarrafina. Salah. Ayo. Ya tasarrufna. Oh, Ya tasarruf. Jadi tambahannya non saja, belum ada ya. Kalau ada ya itu nanti untuk perempuan satu. Ini mereka jamak perempuan. Ya tasarrufna. Sekarang kamu satu orang laki-laki. Anta Ta. tatasarrafu. tatasarrufu. Kemudian kamu satu orang perempuan. Tasarruf. Tatasarrafna. Bukan. Tasarrufna. Bukan. Rafni. Rif. Bukan. Salah. Salah gua. Ada yaknya di belakang. Tatasarrafi. Nah, tatasarrufi. Oh, Vini. Oh, Salah Vini. semua. Vina, bukan Vini. Oh, Vina. Tatasarrufina. Oke. Kalian berdua. Laki-laki, perempuan sama. Tasarruf. Fani. Fani belakangnya. Tatasarrufan. Sama ya. Tatasarrufan. Kalian laki-laki. Tatasarrafuna. Una. Kaliannya perempuan. Tatasarrufna. Salah. Oh ya betul. Tatasarruf. Oke. Aku. Atas Ah. tasarrufu. Tatasarrufu. Kalau kami. Natasarruf. Natasarrufu. Oke. Fi'il amar sekarang. Kalau Nah, ini. tasarrufa itu berarti fi'il amarnya apa? Tasarrufi. Tasarrif. Salah, nggak ada kasroh. Tasarruf. Tasarruf. Oh, Tasarruf. Tasarruf. tatasarraf. Itu kalau yang diperintah laki-laki satu. Kalau perempuan satu gimana? Tasarrufi. Tasarrufi. Kalau kalian berdua? Tasarrufa. Oke. Kalian laki-laki? Tasarrufu. Kalian perempuan? Tasarruf. Tasarrufna. Oke. Tasarruf. Tasarruf. Nah, Oke. sekarang i'rab. Ini dia. I'rab sama itu nggak bawa lagi itu. Oke. Kalau dari depan, potongan ayat ini jumlahnya jumlah fi'liyah atau ismiyah? Kalau dari depan. Iya. Fi'liyah. Ismiyah. Hadza itu apa? Isim isyarah. Jadi ngomong dulu baru dilihat ya. Iya. Iya, ismiyah. Oke, ismiyah. Mana? Patokan ismiyahnya mana? Hadza. Oke. Hadza. Bukan kita bun. Hadza itu apa? Isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Penunjuk. Kata tunjuk. Oke. Isim isyarah kan mabni kan? Jadi rofaknya pun tidak kelihatan. Nah, sekarang iya betul. kalau dia jumlah ismiyah pasti harus ada dua komponen ya. Dua jabatan utama. Yang pertama adalah Mubtada. yang kedua Khobar. khobar. Sekarang mana mubtada'nya? Hadza. Oke, hadza. Terus setiap mubtada pasti butuh khobar. Mana khobarnya? Khobarnya Kitabun. Oke. Nah, sekarang berarti kalimat ini sebenarnya berakhir di kitabun. Oh iya. Ya, berarti potongan ayat ini sebenarnya ada berapa kalimat, berapa jumlah?
Dua. Ada dua jumlah. Ada dua jumlah, cuman jumlah yang Mm-mm. kedua itu akan digabungkan Sambung. dengan apa namanya kalimat pertama kan gitu. Mm-mm. Nah, sekarang untuk jumlah keduanya itu jumlah apa? Kalimat kedua Jumlah kalimat kedua itu anzalna itu Fi'liyah. fi'liyah. fi'il. Fi'liyah. Fi'ilnya mana? Nazalah. Anzala. Anzalna. Oke. Anzal. Dia fi'il pasti butuh apa? Fa'il. Fa'il. Mana Fa'il. fa'ilnya? Hu. Hu. Fa'ilnya kok hu? Nggak ada Nah, fa'il hu. nah. Nah. Nah, Nah. ya, Oh iya, nah. fa'il. Oke, terus hu-nya jadi apa? Maf'ul bih. Kami itu Oke, maf'ul bih. anzala itu kan artinya menurunkan. Menurunkan. Kalau Ya. diartikan ini anzalnahu apa artinya? Kami Menurun. telah menurunkannya. Oke, Kitab. kami telah menurunkan. Menurunkan. Nah, oke ya, jadi kalau kita baca satu-satu, maka ini sebenarnya ada dua kalimat, Mm-mm. ada Mm-mm. dua jumlah. Jumlah atau kalimat yang pertama adalah jumlah ismiyah, Ya. wahada kitabun. Selesai itu. Oke. Kemudian jumlah yang kedua adalah jumlah apa tadi? Ismiyah. Ismiyah. Fi'liyah. Oh, Fi'liyah. fi'liyah. Yang Fi'liyah. berbunyi anzalnahu, kan gitu. Nah, Heeh. kemudian karena jumlah yang kedua ini merupakan bagian bagian yang tidak terpisahkan dengan kalimat Heeh. pertama, pasti dia punya hubungan antara Heeh. jumlah yang kedua dengan jumlah yang pertama. Mm-mm. Sekarang pertanyaannya, hubungan apakah yang dimiliki jumlah kedua terhadap jumlah pertama? Pilihannya cuma dua. Syarat itu ya. Bukan, ayo. Hubungannya Pasti punya apa? hubungan, punya Hubungannya. korelasi. Pasti punya korelasi antara Hubungannya. yang pertama sama yang kedua. Berarti yang Jadi ini kedua posisi subclause yang kedua. Jadi subclause. khobar. Berarti Kan khobar sudah ada tadi. oh Kan? udah ada. Mubtada'nya sudah ada. Kalimatnya Jadi udah lengkap. oh, ada kata-kata yang ini ya Pak ya, penyambung kayak which and where gitu deh. Yang Ya, gitu bukan? jadi kalau ada mendapati kasus seperti ini, ada apa namanya kalimat kedua sebagai subclause, Mm-mm. itu pasti pilihannya cuma dua. Apa? Pilihannya adalah kalau tidak sebagai sifat, Oh, yang kedua sifat itu yang gitu ya, Mm-mm. iya, ada kata-kata yang, kata sambungnya yang, iya, kemudian atau menjadi hal. Hal Hal. itu hal. keterangan Oh, iya, iya. keadaan. Hal itu Heeh. adalah keterangan keadaan. Nah, bedanya kalau sifat, dia akan mengikuti i'rab sebelumnya, berarti mahalnya sama dengan yang disifati. Mm-mm. Tapi kalau hal, i'rabnya harus nasab. Maka dia pasti mahal nasab. Nah, itu. Mm-mm. Nah, sekarang masih ingat nggak? Iya, Kira-kira iya, iya. apa yang membedakan bahwa jumlah kedua itu berposisi sebagai sifat atau berposisi sebagai keterangan keadaan atau yang kita sebut dengan hal. Apa bedanya? Hal. Cirinya. Dilihat dari isim dari kalimat terakhir sebelumnya. Oke, Apakah dilihat dia nakiroh atau dia makrifat? dilihat Mm-mm. dari kata terakhir dari kalimat sebelumnya. Dan kata terakhir itu pasti isim. Mm-mm. Kata terakhir dari sebuah kalimat itu pasti isim. Seperti itu. Itu pasti. Nah, jadi kata terakhir dari kalimat pertama apa? Kitabun. Sabun. Kitabun. Oke. Nah, yang perlu kita lihat apa dari kitabun? Maka yang perlu kita lihat adalah apakah dia ma'rifah atau nakiroh. Apakah nakiroh? Iya. Nah, sekarang ini Kalau kitabun itu nakiroh kita apa? itu Nakiroh. ya. Kenapa? Nakiroh. Nakiroh itu umum. Iya. Kalau ma'rifat Nggak itu ada sudah alnya. khusus. Nggak ada alnya. Kalau yang nggak ada al apa lupa. Kalau nggak ada alnya Nakiroh. nakiroh. Oh. Nakiroh. Kalau ma'rifat itu biasanya ada al atau isim-isim tertentu yang memang itu sudah dari sananya ma'rifat seperti isim dhamir, isim syara, isim mausul itu sudah ma'rifat dari sananya memang. Nah, sekarang karena kitabun adalah isim nakiro, sekarang dalam teorinya kalau ada jumlah berikutnya di mana jumlah kata terakhir dari jumlah sebelumnya adalah nakiro, maka jumlah berikutnya itu berposisi sebagai Nakiro. Sifat. sifat. Karena berposisi sebagai sifat, maka kalau nggak kan dikasih apa? Yang.
Ya. Oke, sekarang coba diartikan. Wahada kitabun anzalna. Dan Dan ini ini adalah kitab Kitab yang 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 kami telah kami turunkan. turunkan. Ya, Ya. ini kami telah menurunkannya. Gitu. Ini adalah sebuah kitab yang kami telah menurunkannya. Kalau itu bahasa yang rapi ya. Kalau bahasa bebasnya, ini adalah sebuah kitab yang kami telah turunkan. Iya. Yang kami turunkan. Ada yangnya di situ. Mm-mm. Oke. Sekarang uraian yang harus diurai itu ada 7. 7 uraian. Yang pertama, apa yang perlu dijelaskan? Wah. Wah, Wah. Yang kedua, Haza. hada, ada. Yang ketiga, Kitabun. kitabun, Yang keempat, yang eh, tadi yang itu. belum. Nanti dulu. wahada Oh, kitab Di belum. belakang. Anzal. Anzalna, Anzal. Anzal, Lalu Anzal. yang kelima, Nah. na, nah. Yang keenam, Hu. hu hu, nah. Baru yang ketujuh, Anzalnahu. nahu. nah. Itu jumlahnya. oh gitu. Jadi diselesaikan dulu, baru kemudian gabungannya itulah nanti akan menjadi sifat. Hmm. Jadi seperti itu ya. Jadi kalimat itu boleh panjang. Katakanlah satu ayat itu ya bisa terdiri dari beberapa kalimat, beberapa jumlah. Tapi pasti antara jumlah pertama sebelum ada wakof, sebelum ada titik, itu bisa jadi kalimatnya banyak kalimat di situ. Banyak kalimat, banyak jumlah. Bisa jumlah pertama, jumlah kedua, jumlah ketiga dalam satu ayat yang tanpa wakof. Nah, tetapi sebenarnya itu bisa kita penggal-penggal. Nah, setelah dipenggal-penggal, baru kita harus pikirkan hubungan masing-masing per kalimat ini. Kalimat satu dengan kalimat kedua ngapain, kalimat kedua dengan kalimat ketiga apa hubungannya, tiga sama empat apa hubungannya. Dengan melihat kata terakhir pada setiap kalimat sebelumnya. Kalau setiap kalimat sebelumnya itu berakhiran isim yang nakiro, berarti sesudahnya itu kasih yang gitu. Tapi kalau sebelumnya itu ma'rifah, maka kalimat berikutnya biasanya ada wawunya biasanya ya. Biasanya ada wawunya, itu diartikan sedangkan kayak gitu-gitu. Bukan yang tapi sedangkan atau padahal ya, sedangkan atau padahal gitu. Oke. Sekarang kita mulai nomor 1. Wa. Apa wa? Harf. Istinaf. Harus istiqnal, mabni atau mu'rab? Mabni fatah. Mabni fathah. Oke. Kemudian nomor 2, ha. Haza. Isim. Isim apa? Isyarah. Isyarah. Isim isyarah itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun, karena berakhir alif ya. Mm-mm. Punya mahal. Isim pasti punya mahal. Pasti menempati sesuatu. Mahal apa? Rofa. Kenapa Mahal mahal rofa, rofa? Kenapa? karena jadi kobar. Hmm, Mubtada. Mubtada, mubtada, kobar. bukan khabar. Mubtadanya Oh, ya. kok. Oh iya, iya, Khabarnya itu mubtada. Sorry. Yang haza ya, yang haza. ada. Ini kosong ya, karena mabni. Ya. Heeh. Kemudian nomor 3, kitabun. Kitabun, Apa Isim. itu? Isim apa? Isim. isim, isim Mufrad. Oke. mufrad. Mabni atau mu'rab? Mabni, Mu'rob. Mu'rob. Mu'rab. mu'rob ya betul. Oke. I'rabnya apa? Rofa, nasab atau jar? Rofa, Kenapa harus rofa? karena kobar. Khobar. Terus karena dia mu'rab pasti punya tanda. Tanda rofanya apa? Domah. Domah. Dhamma. Sekarang nomor 4. Fiil madi. Fi'il madhi. Ada domirnya ya. Fi'il madhi. Karena fi'il madhi itu nanti begini. Fi'il madhi kan pasti mabni kan. Iya. Ya. Nah, cuman mabninya ada pilihan-pilihan opsional. Hmm. Tergantung sambungannya. Ada yang mabni fathah. Ada yang mabni sukun. Kalau ada domir Oh ya. tambahan di belakang. Ada mabni dhammah kalau ada wawu di belakang. Jadi mabninya tergantung. Nah sekarang karena fi'il madhinya ada domir nah yang dinamakan domir rofa mutaharrik, maka mabninya mabni apa? Tarik apa bos? Oh ya ini julukan aja ya. Ah. Domir rofa mutaharrik. Ya mutahariknya. Domir rofa itu domir yang posisinya fa'il. Oh. Ya makanya fa'il kan harus rofa kan? Ya harus rofa.
Oke. Kemudian mutaharrik itu berharokat. Berharokat itu Oh, berbunyi secara independen. oke. Nah, itu kan bunyi kan? Ya. Ya, dia dipenggal saja dia bisa bunyi. Itu mutaharrik. Jadi dhamir rofa mutaharrik dinamakan rofa itu karena dia fa'il. Fa'il. Nah, posisinya mahal rofa gitu maksudnya. Ya. Kemudian mutaharrik itu berharokat. Berharokat. Berharokat itu berbunyi secara mandiri. Ya, berbunyi secara mandiri, tidak tergantung dengan harokat sebelumnya. Itu mutaharrik. Nah, kalau fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka fi'il madhi itu wajib mabni apa? Anzal, Mabni doma. Ini mabni sukun. Oh, sukun. Salah. Ah, sebentar. Sudah pernah saya kirim tentang mabninya fi'il madhi? mabni fi'il madi kayaknya udah deh. Tapi Contohnya kayak gimana? Contohnya, enggak. Hmm. Mabni doma sukun. Mm-mm. Fiil-fiil yang mabni. Ya, ini dia. Oh ya, Yang seperti ini. fi'il udah. udah Fi'il ya. yang udah ya. Jadi ini dilihat yang bagian pertama itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu bisa mabni dhamma bila ada wawu. Mm-mm. Contohnya fatahu. Fi'il madhi itu bisa mabni sukun bila Oh, ini bersambung tadi dengan dhamir rafa mutaharrik dhamir rafa mutaharrik nih. bisa dibaca secara mandiri. Dhamir yang maha rafa dan berharokat. Ya kan bisa dibaca sendirian gitu. Ti, ya, Hmm. fatahta, fatahti, ada ti. Fatah Nah, tuh fatahnya, fatah yang tuh saya mah. kasih apa namanya? Huruf yang dikasih lingkaran itu mabninya ya. Haknya huruf terakhir dari fi'il madhi. Mabni sukun semua. Fatahna, fatahtuma, fatahtum. Jadi haknya itu harus mati. Fatahtunna. Kemudian yang Fi'il terakhir itu fi'il madhi itu mabni fathah. mabni fathah Mabni fathah itu ya bila tidak ada item pertama sama yang kedua. Kalau penyebab pertama sama kedua nggak ada ya sudah dia akan kembali ke mabni fathah. Dom, Nggak ada wawu, nggak ada dhamir rafa mutaharrik. Dia harus mabni fathah. Seperti fataha, mutaharrik. fataha, fatahat, fatahat. Oke. Nah, ingat kembali. Oke, ini ada. Sekarang kita kembali ke i'rabnya. Ya. Mabni sukun ya. Karena fi'il madhi itu sudah tidak ada yang dibahas lagi, dia cukup sampai ke mabninya. Ya. Terus kosong semua. Sekarang nomor 5. Nomor Nomor 5 5 adalah nah. Apa nah? isim. Isim. Isim Dhamir. apa? Isim dhamir. Domir. Isim dhamir. Dhamirnya dhamir baris berfasil. Mutasil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Ini Mabni apa? Sukun. Sukun. mabni Mahal. Kalau isim itu pasti punya mahal. Mahal apa? mahal rofa Mahal Rofa. rofa. Kenapa mahal rofa? karena Fa'il. sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il kosong. Sekarang hu. Apa hu? Hu eh, isim. Isim. Isim Domir. apa? Dhamir baris Baris mutasil sama. mutasil. Sama. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Hu kok mabni fathah? Doma. Doma. Mabni dhamma. Mabni doma. Lah bunyinya hu kok mabni Oh iya, fathah. iya. Oke, Rahu. mahal apa? Mahal. Nasab. Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Maful bi ya. Nomor 6. Maf'ul bi, Maful. objek. Oh ya, maf'ul Ya, gitu. dia maf'ul bi. Nah, sekarang yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Kita isi. Jumlah Itu tadi. filia. Itu jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Anzalnahu. Jangan. Oke, ini kosong. Mahalnya mahal apa? Mahal. Jar bukan. Mahal. Ya, sama dengan kitabun berarti. Oke, Yang. ya kan tadi sifat kan? Heeh. Ya, Sifat dari mana? sifat dari Ya, kitabun. dari kitabun. Berarti ya ngikuti kitabun. Jadi mahal apa? Kitabun mahal apa tadi? Kalau kitabun kan rofa. Rofa. Berarti di Nah, sini rofa mahal. berarti.
Mahal Rofa. rofa. Karena kitabun nomor 3 kan? Ah, Ini ya. kan rofa. Berarti di sini mahal. Mahal Rofa. 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 Oke. Karena sifat-sifat itu karakternya mengikuti. Mm-mm. Mengekor saja itu sama sebelumnya. Kalau rofa, Iya. dia mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena ngikutin sifatnya kitabun. Oke, karena sebagai sifat dari sifat itu bahasa Arabnya juga bisa. Sifat itu bahasa Arab. Sinonimnya naat. Sifat atau naat itu sama. Jadi kalau nyebut sifat, ya kadang naat, ya boleh saja. Naat atau sifat. Sifat. Oke, tandanya kosong. Udah selesai. Jadi Ya. setiap menghadapi kalimat panjang itu nggak usah keder dulu, penggal-penggal aja dulu. Ini jumlah apa, fokus di jumlahnya. Kemudian dicari perbatasan per kalimat. Nanti dicari hubungan per kalimat itu apa. Lihat di kata terakhir setiap kalimat. Apakah itu isim nakiro, apa isim yang ma'rifah. Kalau nakiro, setiap sambungan kalimat kasih yang. Ya, kalau sebelumnya itu nakiro, setiap sambungan kalimat itu dikasih yang. Tapi kalau sebelumnya itu isim ma'rifah, maka tiap sambungan kalimat dikasih apa? Biasanya ada wawunya. Tapi wawunya jangan diartikan dan. Wawunya itu sedangkan, padahal, boleh. Tergantung konteks kalimatnya. Oke. Sekarang, ya, ini. Nah, ini baru kaidah. Nah, udah. Bentar, ini ada ini ya. Terakhirnya kan sudah ada itu. Hasil akhirnya. Istaghosa itu. Istaghosa. Oke. Nanti hasil akhirnya istaghosa. Kalau ada ghain wawusa ikut pola atau wazan istafana, maka bunyi aslinya adalah I- I- Istagwa. Istagwa. Itu apa? Tak. oke, istawata, istawata, istawata. Sekarang binanya. Binanya itu Binanya itu yang tengah-tengahnya wawu. Apa? Apa namanya? Bina wawu ajwa. Ajwa. Ajwaf. Ajwaf. Oke. Ajwaf. Wawi. Ajwaf wawi. Wawi. Ajwaf Ajwaf wawi. wawi. Siwah. Siwah itu bentuk. Fiil madi. Oke. Pengen maldi ya. Udah ini aja yang atas saja Wazan yang dilihat. Oh. Sekarang istaghwasa, untuk menjadi istaghwasa sekarang kita harus runut perjalanannya. Gimana perjalanannya sehingga kemudian sampai ke istaghwasa. Itu Sekarang kita perhatikan diubah apa? dulu. Apa tuh? Ditukar. Oke, ditukar. Ya, ditukar. Ditukar itu bagaimana maksudnya? Jadinya apa? Harokat antara go dengan wa. Hmm. Tego. Istaghwasa. Istaghosa. Ini kaidah berapa kayak gini? 2. Dua. Oke, 2. Terus habis itu apalagi prosesnya ya? Wawunya diganti Alif ya. Alasannya kenapa? Karena Sebelumnya fathah Sebelumnya fathah itu belum cukup, harus ada lanjutan. karena aslinya dia Matinya dia fathah. ya, matinya itu tidak asli. Nggak asli. Matinya tidak asli. Oke, jadi wawunya mati diganti alif karena jatuh setelah fathah dan matinya wawu tidak asli. Jadi istaghosa. udah jadi belum? Sudah. Ya, kaidah berapa ini? 12. 12. Nah, selesai. Pinter. Oh gitu.
Rame-rame bisa. Iya, tadi Jadi, susah sendiri susah. jadi belum siap menambah kaidah nih. Belum. Belum. Belum, Ini belum. sendiri susah. Kalau Belas sendiri boleh. gampang mah belum bisa. 16 kan tadi Ya. udah. Oke, sekarang yang berikutnya. eh Oh iya, 16 udah. ini Ini, ada wain wausa sama kayak tadi, tapi wazannya yastafilu. Maka bunyinya apa ini? Iya. Yastawimu. Wasu. Yes. Yastawisu. Wisu. Yastawisu. Nah, nanti Yastawisu. yastawisu. Nanti hasil akhirnya yastawisu. Ya. Oh iya. Padahal startnya dari yastawisu. Gitu. Oke, binanya sama seperti tadi. Iya. Bina Ya. apa tadi? Ajwab Ajwab. Wawi. wawi. Awi. Nah, ini sigotnya yang berbeda. Kalau tadi fi'il madhi, kalau Fi'il ini mudhari. Dori. fi'il madhi. Terus apa dulu yang harus kita lakukan pada Dia ubah yastawisu? dulu. Eh, Tadi su- Ditukar ya. tuker. Sekarang tukar harokat. harokat. Jadinya apa? Jadinya yastawisu. 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 Yastagiu. Yastawisu. Ya, makanya susah itu dirubah gitu. Berubah lagi. Nah, ini kaidah berapa? Dua ya kan? Dua. Dua. Terus yastawisu apalagi nih? Apa yang harus kita lakukan? Wawunya karena setelah sebelum wawu yang sukun, sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Jadi harus apa? Jadi secara natural wawunya harus diganti dengan ya. Oke. Bunyinya menjadi apa? Yastagisu. Itu. Sudah jadi belum? Udah. Sudah. Udah. Kaidah berapa ini? Nah, 9 ya? 9. 9 apa 8? Saya nggak ingat. Oh, 8. Oh, oke. Kalau 9 itu buang. Buang ya. Oh, iya. Sudah jadi. Dibuka-buka lagi. Belum hafal Pak Ustadz. Baru 5 kaidah. Aja lupa. Kaidah kayak 5 9 aja. buang ya. Satu luput, satu kena, Buang, ganti. Wow. Oke. Ganti ya. 5 plus 1 tadi. 16. 16 tadi itu kan karena ya apa ya? Karena ada kasus saja itu. Nggak apa-apa. Iya. Karena nanti itu ada gandengannya ya. Jadi ada 16, 17, 18 itu mirip. Cuma Mirip. ya nanti itu satu kelompok gitu. Nah, kebetulan Geng. kasus yang tadi itu adalah kasus 16. Sebenarnya Hmm. 16, 17, 18 itu satu geng ya benar. Satu kasus. Beda huruf saja. Jadi kasusnya pada ifta'ala saja. Ngurusi satu wazan, satu pola. Ifta'ala. Ya, sudah. Ini Berapa sih sekarang? Lupa. sekarang 100. Oh, 100. Hmm. Iya, 100. Masih ingat fi'il mudhari kan? Iya. Fi'il mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab, ya kan? Satu-satunya fi'il yang mu'rab. Nah, karena mu'rab dia ada 3 pilihan, bisa nasab, bisa jazm, dan bisa rofa, kan gitu kan? Fi'il Iya. mudhari
akan nasab bila ada yang menasabkan. Iya. Fi'il mudhari bisa jazm bila ada yang menjazmkan. Fi'il mudhari rofa kalau tidak ada yang menasabkan maupun yang menjazmkan. Baru dia akan kembali back to basic. Karena basicnya mudhari itu adalah rofa. Ya. Jadi ketika nasab atau jazm itu pasti karena ada sebab tertentu. Kalau tidak ada sebab dia akan kembali ke aslinya, yaitu rofa. Nah, yang perlu kita ingat itu adalah apa sajakah yang bisa menasabkan dan apa saja pula yang bisa menjazmkan. Nah, seperti dulu yang menasabkan itu relatif lebih sedikit, hanya 8 yang menasabkan ya. Ada an, lan, kai, sama idan. Itu yang langsung, ada yang tidak langsung, lam ta'lil, lam juhud, kemudian ada fa sababiyah dan hatta. Itu yang menasabkan. Kemudian yang menjazmkan itu dibagi dua. Ada yang menjazmkan hanya atau berpengaruh jazm pada hanya satu fi'il mudhari. Ada yang berpengaruh pada langsung sekaligus pada fi'il mudhari. Dua ya, langsung dua. Kenapa bisa dua? Karena yang pertama sebagai fi'il syarat, yang kedua sebagai jawab syarat. Jawab syarat itu, fi'il syarat itu sebab, jawab syarat itu akibat. Jadi kenapa untuk bagian yang kedua ada beberapa kata yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Kenapa bisa dua sekaligus? Karena yang pertama sebagai fi'il syarat atau yang kita sebut sebagai sebab, yang kedua adalah sebagai jawab syarat yang kita sebut sebagai akibat. Nah, gitu ya. Itu kalau kita bicara fi'il mudhari yang dijazmkan, langsung kita menyinggung tentang masalah syarat atau sebab akibat. Tapi kalau secara khusus kita bicara tentang redaksi sebab akibat, itu sebenarnya ada dua juga. Ada sebab akibat yang menjazmkan, ada sebab akibat yang tidak menjazmkan. Ini kalau secara khusus masuk ke sebab akibat. Kalau tadi, kalau kita bicara dalam jazm, fi'il mudhari yang jazm, maka yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada yang menjazmkan satu, ada yang menjazmkan dua. Nah, yang dua ini karena ada sebab akibat, betul ya? Ya. Kenapa dua? Karena yang pertama sebagai sebab, yang kedua sebagai akibat, yang kita sebut Akibat. sebagai syarat. Tapi kalau lebih khusus kita masuk ke syarat, ternyata dalam syarat sendiri tidak semuanya menjazmkan. Di luar yang ini ya, di luar yang menjazmkan fi'il mudhari itu masih ada. Kalau ini kan yang menjazmkan fi'il mudhari. Ternyata ada juga yang tidak menjazmkan fi'il mudhari. Jadi kalau untuk kita masuk ke bab sebab akibat, maka di sini ada yang menjazmkan. Kalau yang menjazmkan itu semuanya ada di fi'il mudhari ini. Semuanya sudah ada di sini. Tapi di luar itu ada pula yang menjazmkan, ada pula yang tidak menjazmkan. Nah, yang tidak menjazmkan ini ya tetap punya sebab dan akibat, tapi sebab dan akibatnya tidak perlu jazm. Ya, sebab akibatnya tidak perlu jazm. Dan di antara salah satu yang ada sebab akibat tapi tidak berpengaruh pada jazm adalah kullama. Ulama. Nah, kenapa kullama kita bahas? Karena di ayat ini ada kullama. Ya kan? Ayat ini ada kullama. Wa kullama ahadu ahdan. Kullama. Kullama itu artinya setiap kali. Nah, di sini ada keterangan. Kullama itu apa? Kullama itu, ini di sini kebetulan digabungkan dengan lama. Kullama dan lama, keduanya adalah zorof, zaman. Zorof zaman itu keterangan waktu, mempunyai makna keterangan waktu. Untuk lampau. Kullama itu artinya setiap kali. Setiap kali kemarin saya lewat, nah gitu kan. Setiap kali saya lewat situ pasti banjir. Setiap kali lewat situ pasti kayak gitu ya. Setiap kali sudah lewat tapi setiap kali ya. Dzaraf zaman, keterangan waktu untuk lampau. Dan kebiasaannya selalu diiringi fi'il madhi. Jadi karena kita masuknya ke bab syarat, ya tidak selalu syarat itu harus fi'il mudhari.
Fi'il madhi ya. Selalu diiringi oleh fi'il madhi. Berarti nanti kalau ada kullama, karena dia untuk apa namanya, sebab akibat yang tidak menjazmkan dan selalu diiringi oleh fi'il madhi, berarti nanti ada fi'il madhi kedua sebagai apa? Sebagai Akibat. akibatnya. Oke ya. Nah, sekarang teori ini kita terapkan di ayat yang ke-100 dari surah Al-Baqarah. Wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Ini sudah wakaf di sini nih. Nah, sekarang coba cari, kan kullama selalu diikuti fi'il madhi kan? Tapi harus kita cari dua fi'il madhi. Fi'il madhi yang pertama sebagai sebab, yang kedua sebagai akibat. Kira-kira setelah kullama mana fi'il madhi yang pertama sebagai sebab? Ahadu. Ahadu. Terus kira-kira mana yang Dan akan menjadi akibat? hmm, Ahada. kayak bukan itu ya. Mana yang menjadi Baza. nabada? Nabaza. Hmm. Jadi akibatnya itu nanti di nabada. Nabada ini fi'il madhi. Nah, jadi nanti ketika mengartikan nabada kita kasih apa? Eh, akibat itu apa ya? Kasih Kalau gini Ma- jadi gitu, jadi Maka. 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 Oh, Nah, kita kasih maka. Jadi kita untuk memberikan makna maka, jangan kita bergantung pada kata fa. oh iya betul Jadi betul. meskipun fa-nya itu nggak ada, ini bisa kita munculkan karena sebagai akibat. Dari kulama ada sebab, ahadu ada akibat. Setiap kali begini, maka begini. Kayak gitu tadi. Setiap kali saya lewat, selalu banjir. Nah, selalu banjir itu akibatnya. Sebabnya adalah lewat. Setiap kali lewat, maka banjir. Setiap kali, ya kayak gitu. Ahadu ahdan. Ahadu itu membuat janji. Ahadu membuat janji. Nabada artinya membuang. Membuang atau melempar, ya membuang. Kemudian papan berikutnya aksaru. Aksaru itu kebanyakan, mayoritas, kebanyakan, mayoritas. Itu aksaru. Aksaru itu fi'il atau isim? Eh, fiil madi dari af'ala ya. Bukan. Eh, oh Aksaru enggak, fiil mudori karena belakangnya bukan juga. bukan juga. Aksaru itu adalah isim. Oh, isim. Ya, namanya sudah pernah dengar isim tafdil? Belum. Isim tafdil itu kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua nama yang terpisah. Tapi di dalam bahasa Arab itu disatukan dalam satu rumus. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu dua istilah yang berbeda dengan rumus yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab itu satu rumus, cuman nanti yang membedakan adalah konteksnya. Dua, dua maksud, dua tujuan dengan satu rumus. Kemudian untuk membedakan keduanya adalah konteks kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris betul-betul rumusnya beda, tujuannya beda. Dan itu adalah komparatif dan superlatif. Hmm. Sudah pernah dengar kan? Jadi kalau bahasa Inggris kan kalau komparatif biasanya pakai er ya. Heeh. Kalau superlatif kan Bigger, ya, bigger, and the biggest. ya Oke. kayak gitu. Itu kan pasti beda kan rumusnya. Untuk yang beraturan ya. Oke, nah dalam bahasa Arab komparatif dan superlatif disatukan dalam satu nama dan satu rumus. Namanya isim tafdil. Ya, jadi eh, untuk komparatif dan superlatif itu istilahnya adalah isim tafdil. Nah, isim tafdil.
belum ada di list yang ini ya Pak Ustadz, yang di tabel. Belum. Bentar, saya Oh, akan belum. cari. Saya merasa sudah pernah bikin, tapi di mana? Jadi itu ya Pak ya, kayak sama dengan akbar. Ya, betul. Allahu Akbar. Kan Ya. dari kabaro besar. Akbar itu yang terbesar. Ya. Udah pernah kan kita belajar? Kira-kira. Jadi isim tafdhil itu namanya isim tafdhil ya. Isim takdil. Takdil. Namanya isim tafdhil. Nah, gini aja, sudah. Kita tulis manual. Ingat itu aja lah. Akbar. Ya, jadi namanya itu isim tafdhil. Isim tafdhil. Kasar. Sedikit kan ya. Takdil. Oh, takdil. Ya, isim tafdhil. Tafdil. Jadi isim tafdhil itu untuk apa namanya? Bisa untuk komparatif atau dan superlatif ya. Bisa Superlatif. dua-duanya bisa. Komparatif Dan superlatif. dan superlatif. Emang dua, fungsinya dua. Komparatif dan superlatif. Nah, polanya, wazan atau ya bahasa kita itu pola. Polanya itu menggunakan pola wazan atau pola. Polanya menggunakan Afal. betul, af'al. Afal. Dengan af'ala, af'alu. Kalau af'ala nanti jadinya fi'il. Af'alu. Oke. Jadi ini polanya harus menggunakan apa? Af'al. Af'al. Jadi contoh. Afalu. Misal eh, kabirun, maka akan menjadi Akbarun. akbaru. Jangan ditanwin ya. Jadi isim tafdil yang mengikuti pola af'alu itu pasti ghairu munsharif. Pasti ghairu munsharif. Jadi nggak boleh ditanwin. Nggak boleh ditanwin itu berarti Kabiru. dia namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kalau rofa menggunakan dhammah, kalau nasab menggunakan fathah, kalau jar juga menggunakan fathah juga. Jadi isim ghairu munsharif itu tidak ada kasroh. Ya. Oke. Pasti ghairu munsharif. Kenapa dia bisa masuk ghairu munsharif? Karena kita tahu fi'il isim ghairu munsharif itu kan harus mempunyai dua alasan dari 9 alasan yang sudah disediakan.
Terus sekarang alasannya apa isim tafdil itu bisa masuk ke dalam kategori isim ghairu munsharif? Alasannya adalah satu, karena dia bentuknya mirip dengan fiil. Alasan yang nomor dua ya. Untuk Alasan kedua dari 9 mirip-miripnya fiil, ya. mirip dengan fiil. Yang kedua, isim tafdil itu pasti bermakna sifat. Ya, mempunyai makna sifat. Pasti sifat itu. Bukan kata sifat, pasti bukan. Nggak bisa dijadikan komparatif superlatif, nggak bisa. Rumah itu, lebih rumah kan nggak ada. Pasti kata sifat. Besar, kecil, jauh, dekat, tinggi, pendek, banyak, sedikit. Pasti begitu. Pasti kata sifat. Kabirun akbaru. Kalau sogirun, kecil. Sogirun jadi Lebih kecil atau paling asgir, kecil? Asgar. asgir, Asgar. eh asgaru, asgoru. Fathah ya. Asgar. Kalau kalau gini, niat wudhu gimana niat wudhu? Oh, nggak pernah Nawaitul dibaca, wudhu. Pak. Nggak pernah. Ya udah nggak apa-apa. Heeh. Kan nggak wajib. Nah, terus apa lagi? Banyak. Kasirun. Kalau lebih banyak atau terbanyak itu sama ya. Jadi yang membedakan paling atau lebih itu konteks kalimat. Nah, apa ini? Kasirun menjadi Aksiru. aksaru. Jangan kasroh. Oh, aksaru. Oh, Aksaru. Apalagi jauh. Ba'idun. It. Ba'id. Kalau lebih jauh atau terjauh, Up, up, abadu. du, up, adu, Abadu. adu. Sekarang dekat. Qaribun. korib. Oh, dekat. Qarib. Kalau lebih dekat atau terdekat. Akrab. Aqrab. Akrab, Nah, akrab. itu bahasa Indonesia itu sudah. Ikrip. Kak. Enggak ada ikrib. Iya. Akrab ya. Jadi misalkan gini, oh ada ini teman karib, sahabat karib itu dari kata qarib. Oh dia akrab loh, oh, maksudnya lebih dekat. Oh, ini sudah akrab, ya, makin dekat. Nah itu akrab. Qarib, akrab dua-duanya sudah jadi bahasa Indonesia. Qarib, akrab. Nah seperti itulah contoh-contoh dari isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang bermakna komparatif atau superlatif dengan pola atau wazan af'alu. Contohnya ini. Dan yang harus diingat, pasti ghairu munsharif. Isim tafdil itu adalah isim ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Karena bermakna sifat dan bentuknya mirip seperti fi'il. Nah, tadi kan aksaru kan? Jadi kalau kasirun banyak, kalau aksaru itu lebih banyak, Lebih terbanyak, banyak. atau kebanyakan. Nah, gitu ya. Kebanyakan atau mayoritas. Kita ke ayatnya. Nah, di sini. Aksaru. Jadi ini isim. Ya, aksaru ini isim. Jadi kalau ada bentuk A di depan, jangan kita langsung bilang itu fiil. Bisa jadi Isim itu malah justru tafdil. isim tafdil. Isim yang mempunyai Ya. makna komparatif atau superlatif. Kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, coba sekarang itu ahadu tadi artinya apa? Membuang. Membuat janji. Membuat Ahadu. janji. Mereka Membuat membuat janji. Kalau ahdan, sama nih kata dasarnya. Janji. Ya janji. Janji. Ahdan, suatu janji. Kemudian farikun. Habis ini nanti diartikan sendiri. Coba. Farikun ini artinya segolongan.
Golongan. Farikun artinya segolongan. Gini, dalam satu ayat ini, ayat 100 surah Al-Baqarah, kira-kira dalam satu ayat ini ada berapa fiil? Berapa Ada fiil fiil? khusus fiil. Fiilnya ada berapa? Fiilnya Hmm, satu ahada ayat itu. 1, Terus, nabada 2, mhm, yu'minun 3. oke, betul. Jadi satu ayat ini fiilnya cuma ada 3. Yang pertama ahadu, yang ketiga nabada, yang ketiga adalah yu'minun. Nah, habis itu, kalau sudah fiil kita pastikan juga fa'ilnya masing-masing ya. Dari fiil itu pasti punya karakter fa'il masing-masing. Sekarang ahadu, fa'ilnya mana? Wau. Wau. Sekarang nabada, fa'ilnya mana? Eh, Bukan. nah, nah. Enggak, salah. Tuh kan? Oh, Itu. salah. Ya, ayo. Itu Nabada. pentingnya nyari-nyari fa'il tuh begitu ya. Ayo, Oh, fa'il. apa ya? Kan itu fiil mudhari, Ya, bukan? jadi bukan fi'il madhi, nabada. Oh Fa'ala. iya, nabata. Oh, Oh iya, iya, iya. dah. Berarti tersembunyi. Jangan tersembunyi dulu, cari ada yang rofa nggak di belakang. Oh, Jangan, nggak boleh. Farikun, farikun, oh farikun. bukan. Farikun. Hu itu nggak pernah jadi fa'il. Iya, iya, hu itu objek ya. Objek. Ya. Oke, jadi fa'ilnya mana nabada? Farikun Jadi gini, yang paling nggak tuh yang gini. domah. Heeh. Jadi kalau misalkan nih, satu hari baca Quran 1 juz gitu kan. Sempatkan ambil satu ayat saja yang pendek. Coba cari fiilnya beserta fa'ilnya masing-masing. Itu buat latihan sendiri aja. Mm-mm. Satu juz banding satu ayat kan nggak ada apa-apanya itu kan. Misalkan Mm-mm. ambil satu ayat yang kira-kira oh ini mudah nih, cari fiilnya. Tapi satu paket, jangan fiilnya saja dicari, fa'ilnya juga dengan Mm. karakter fa'il yang bermacam-macam itu. Ada yang domir nempel, ada yang domir tersembunyi, ada yang lompat ke belakang, diselingi oleh beberapa kata. Mm-mm. Nah, itu karakter-karakter itu harus dipahami dan dibiasakan. Biar kalau ketemu fiil itu otomatis tuh lah. Oh ini fa'ilnya, oh ini fa'il. Karena kalau salah mencari fa'il, salah pula kita memahami teks. Kalau fa'ilnya Iya, udah betul. salah, itu udah kemana-mana. Oke ya, jadi yang pertama tadi ahadu, fa'ilnya kita pastikan adalah ahadu tadi, fa'ilnya adalah wau. Wau, Kemudian nabada, fa'ilnya adalah farikun. farikun. Nah, sekarang yang ketiga, yu'minuna, fa'ilnya mana? Wau. Wau. Ini paling mudah kalau wau itu. Karena nempel, kelihatan, nggak pakai tebak-tebakan, nggak pakai eh, apa namanya spekulasi, langsung aja wau. Kalau ada fiil ada wawunya ya sudah wau. Oke. Nah, sekarang coba diartikan sendiri. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Gimana artikan? Apakah ya? Dan dulu itu kan ada dan. Awa. Itu asalnya wanya dulu istiqnaf itu. Dan Ya. apakah setiap kali Mhm, hmm, mereka ya mhm, membuat janji, mhm. farikun apa? Segolongan. Dan Segolongan. mereka Nabada tadi membuang janji, Bukan begitu. apa sih? Jadi membuang gini. janjinya. Dan apakah setiap kali mereka membuat janji, maka ada makanya Oh ya? ya maka, ya betul lupa makanya. Ada Ini ada apa namanya tadi? Jawab syarat ya, akibat. Ada jawab syarat ya. Maka Maka segolongan eh, dari mereka segolongan dari mereka membuang janjinya, membuangnya. Udah titik ini, membuangnya. tanda tanya ini kan? Tanda tanya. Ini kan pertanyaan nih. Oh, Apakah mereka setiap kali mereka membuat janji janji, lalu, maka maka segolongan dari mereka membuangnya? Nah, setelahnya oh, ada pertanyaan.
Jangan datar, itu kan ada pertanyaan. Nah, apakah setiap kali mereka membuat janji, maka sebagai segolongan dari mereka membuangnya? Mm-mm. Membuat janji itu maksudnya ini loh, apa namanya? Berikrar taat itu kan membuat janji. Sama kayak kita berjanji. Kita berjanji dalam seorang muslim itu kan sudah berjanji kan? Apa janjinya? Syahadat. Nah, syahadat dua itu. Asyhadu. Berarti asyhadu an la ilaha illallah berarti berjanji untuk Wa taat asyhadu sama anna Al-Quran. Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti tak apa namanya janji taat sama hadis-hadis Allah. Nabi kan gitu. Iya. Nah, sama orang-orang ahlul kitab itu perjanjian mereka di mana? Perjanjian mereka kalau orang Yahudi di dalam Taurat. Perjanjian mereka orang Nasrani di mana? Injil. Makanya Bible itu kan sekarang dinamakan apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu Tauratnya, perjanjian baru itu Injilnya, kira-kira begitu. Meskipun sebenarnya sudah berubah-ubah ya, sudah tidak asli. Tapi maunya itu perjanjian lama itu adalah Taurat, perjanjian baru adalah Injil. Nah, kenapa dinamakan perjanjian? Karena disitulah apa istilahnya peraturan-peraturan itu ada di sana. Ibaratnya janji untuk siap melaksanakan. Nah, makanya di sini awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, dan apakah setiap kali mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani membuat janji taat, nabadahu fariqum minhum, maka Dari Segolongan golongan dari mereka mereka Membuangnya. membuangnya. Dan ada bertanya ya, karena ini pertanyaan. Oke. Apakah begitu? Ya, jawabannya itu secara tersirat bal aksaruhum la yu'minun. Bal itu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? but Tapi. but Nah, bal aksaruhum la yu'minun apa artinya? Dan mereka Akan tetapi sebagian besar dari mereka, sebagian banyak, kebanyakan mereka mereka tidak beriman. tidak beriman. Berarti ada yang beriman nggak? Ada. Ada. Ya, tapi sebagian kecil. Kalau sebagian besar aksaru, kalau sebagian belum ya. Kalau kalau sedikit itu kan akal, walilun, wa Walidun. aqalluhum. Nah, ya, nanti aja karena ada double-nya jadi susah. Bal aksaruhum la yu'min. Jadi kalau ditanya sekarang, untuk kalimat pertama dalam ayat 100 ayat surah Al-Baqarah ini, jumlahnya jumlah apa? Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Jumlah ismiyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya, karena ahadu itu. Kemudian yang kedua nih, bal aksaruhum la yu'minun, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana isimnya yang jadi patokan mana? Hum. Aksaru. Aksaru. Oh, Katanya, aksaru. Oh ya benar. katanya aksaru tadi isim tafdil. Isim fadil. Ya benar. Tafdil. Isim Astaga. tafdil. Makanya dia isim. Nah sekarang kenapa aksaru rofa? Kenapa tidak aksaro? Karena isim tafdil tadi kan wazannya Ya. af'alu. Iya. Kenapa af'alu? Kenapa tidak af'ala? Kalau af'ala fi'il dong. Bukan. Ya bisa aja. Bisa Kalau aja ya? nasab. Kenapa rofa maksudnya? Kenapa rofa? Nah, katanya tadi jumlah ismiyah. karena mutada. Karena mubtada. Karena menjadi mubtada. Nah, kalau iya kita betul. kalau kita kasih inna kan Masya Allah ya benar. inna aksarohum nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aksar nggak ada masalah. Tetap isim tafdil, bisa nasab juga.
Bukan berarti Oh, kalau kenapa aksara rofa? Karena mubtada. Oke. jadi mubtada. Bisa nggak nasab ya? Hmm, Bisa kalau ada yang bisa. menasabkan seperti inna aksarahum walakin Oh, aksarahum bisa nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke. Jadi tadi kenapa tetap itu karena dia Kenapa apa tadi? kenapa rofa? Kan Karena pertanyaan pertama kan gini. ah, Bal aktsaruhum la yu'minun itu jumlahnya jumlah apa? jumlah Fi'liyah, Mia. ismiyah. Kalau ismiyah itu langsung, oh pasti ada mubtada khobar gitu. Nah, Hmm. kan pertanyaannya sebenarnya saya mundurkan sedikit. Kenapa rofa? Jawabannya mestinya sudah ada tadi. Ketika ditanya jumlah Oh ismiyah di iya. mubtada, kan gitu. Nah, cuman pertanyaannya saya mundurkan sedikit. Aksaru itu kenapa rofa? Kan Nah, ini udah jawaban ya. yang sudah tersedia malah bingung. ismiyah itu terdiri dari mutada dan rofa. Khobar. Tada dan kobar Kobar. Nah, terus ditanya, Aduh, kayaknya aksaru kepala kenapa gue ada rofa? error. karena dia mubtada. Nah, karena Ya, dia dia mubtada kan mutada. jawabannya sudah ada di pertanyaan pertama sebenarnya. Oke. Ya. Cuman bingung Tapi dia sedikit. juga bisa jadi nasab kalau didahului oleh inna ya. Ya, Inna sebagai aksarohum. inna Oke. aksarohu. Nggak apa-apa, Nah, karena kalau isim inna itu bisa mubtada. aja. Mubtadanya nasab. Oke. Tuh. Nah, sekarang mubtada itu pasti butuh khobar. Khobarnya aksaru kan? Hum. Nggak boleh. Hukum itu Oh, nggak mudhof boleh. ilaih. Mudhof Oh iya ilaih. bener. Ini layu Yuk minun minun. filia. Nah, Ah, Yuk jumlah minun. fi'liyah. Ya, khobarnya berupa kalimat, berupa jumlah ini fi'il. khobarnya. Ya, ini mubtadanya. Oke. Nah, bisa ya? Bisa, gampang Bisa. kok. Ah, Ya, harus kita dibimbing. jadi apakah setiap kali mereka mengadakan janji maka sebagian segolongan dari mereka membuangnya, membuang janji itu seolah-olah nggak ada gitu. Ya. Bal aksaruhum la yu'minun, akan tetapi sebagian banyak atau kebanyakan dari mereka tidaklah. Oke, cukup ya untuk hari ini. Jadi PR-nya kalau baca Quran dicari jumlah fi'liyah, kemudian cari fa'ilnya ya Pak. Ya, untuk Ya oke, latihan sendiri kita aja. coba deh Kalau satu untuk ayat aja. Oke, ya pokoknya ini kalau ada fiil dikit-dikit. carilah fa'ilnya. Dan Ya. karakter fa'il itu bisa domir yang kelihatan nempel seperti wawu, Mm-mm. ya. Bisa juga domir yang tersimpan, tapi tersimpan jangan dulu diputuskan ya. Sebelum kita melihat Setelah ada nggak yang rofa kayak tadi itu. yang rofa di Seperti ini, belakangnya, ya. mabada ini kan seolah-olah nggak ada fa'il. Iya, Jangan kita buru-buru mengatakan bahwa ini tersimpan. Coba ya, cari dulu ada nggak yang rofa di belakang. Kalau ada ya sudah nggak jadi tersimpan itu. ya. Oke, sudah itu aja. Baiklah. Sadaqallahul azim, wallahu Shadaqallahu azim. silakan doa. Allahumma Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma Dzakirna minhu ma nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa والنهار واجعله لنا حجة يا Ya رب Rabbal Alamin. العالمين. Allahumma سبحانك اللهم Allahumma وبحمدك bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Alhamdulillah. Semangat ya, Thanks, kita belajar terus.
Ya wes. Aku pamit ya Bunda, enjoy Aceh ya. Nah, ini masih di Singapura? Aku di Jakarta, jadi minggu lalu itu apa namanya PET scan-nya gagal, nggak bisa dilakukan. Tiba-tiba gula darahnya Bang Gatot naik meroket jadi 600. Sebabnya ketahuan. Sebabnya karena dia ini apa namanya side effect dari kemo. Terus karena side effect kemo dia nggak suka makanan yang dihantam adalah makanan manis-manis. Jadi gula langsung naik melunjak. Waduh, itu itu kalau misalnya nggak ketahuan tuh bisa stroke ya katanya ya kalau gula tinggi ya. Jadi Hmm. sekarang lagi di manage gulanya, di manage nurunin dulu gulanya sampai pada titik eh, aman Hmm. gitu. Terus ya udah. Tapi alhamdulillah begitu ketahuan bahwa memang gula kan, jadi kan diet kan. Jadi Hmm. ternyata orang